Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kita semua bisa melaksanakan take video mata kuliah kimia medisinal pada hari ini. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, hingga sampai kepada kita selaku umatnya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Neneng dan juga Pak Sae, selaku dosen pengampu mata kuliah kimia medisinal ini. Di sini kami dari kelompok 6, yaitu mengenai anti diabetes yang beranggotakan saya sendiri Rika Sofiatul Huda, ada Atika Khairia Lubis dan juga Melati Aulia Shani akan mempresentasikan hasil percobaan kami yaitu mengenai uji aktivitas ekstrak daun ketapang atau yang dikenal sebagai Terminalia Catapa L sebagai obat anti diabetes dengan metode kromatografi lapis tipis. Untuk poin-poin yang akan dibahas, yaitu yang pertama ada, boleh di next, ada pendahuluan, yang kedua ada metode penelitian, yang ketiga ada hasil dan pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Selanjutnya, mengenai pendahuluan, di mana diabetes mellitus ini merupakan kondisi kronis yang dapat berlangsung seumur hidup, dan juga penyakit ini menyebar di seluruh dunia. Pengobatannya ini bisa melalui obat-obatan dan juga suntik insulin. Dan juga pengobatan alternatif lain yaitu dengan tanaman herbal atau tanaman ketapang di sini ya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya yaitu metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode maserasi dan kromatografi lapis tipis. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental laboratorium untuk mengetahui ekstrak metanol dan dari daun ketapang memiliki efektivitas antidiabetes terhadap kadar glukosa darah. Nah, penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama melakukan pemilihan sampel dan pelarut yang cocok. Yang kedua melakukan ekstraksi atau perendaman. Dan yang ketiga melakukan uji kromatografi lapis tipis untuk mengetahui nilai RF yang dihasilkan. Adapun waktu pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada bulan November hingga Desember tahun 2022 di Laboratorium Terpadu UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, selanjutnya, adapun untuk alat dan bahan, di sini untuk alat yang digunakan ada gelas kimia 500 ml, corong kaca, kertas saring, botol vial, labu alas bulat, oven, rotary evaporator, neraca analitik, pipet volum 2 ml, gelas ukur, batang pengaduk, pipa kapiler, lampu UV 366 nm, plat KLT, chamber, dan pembakar spiritus. Adapun bahan yang digunakan yaitu daun ketapang, N-heksan, etil asetat, metanol, dan aquades. Nah, untuk prosedur dilakukan dengan dua tahap. Yang pertama yaitu mengekstraksi terlebih dahulu daun ketapang dengan cara daun ketapang yang telah dihaluskan ditimbang 100 gram, kemudian diekstraksi menggunakan metode maserasi dengan pelarut metanol. Nah, sampel terlebih dahulu dimasukkan ke dalam bejana maserasi, kemudian ditambahkan metanol sebanyak 500 ml, hingga semua sampel terendam, kemudian diekstraksi. Selanjutnya, sampel didiamkan selama 3 kali 24 jam. Setelah 3 kali 24 jam perendaman, ekstrak disaring untuk memisahkan filtrat dan residu sampel isinya daun ketapang. Setelah itu, ekstrak metanol dievaporasi menggunakan alat rotary evaporator sampai terbentuk ekstrak kental. Kemudian ekstrak dihitung persen rendemennya menggunakan rumus persen rendemen berat ekstrak per berat simplisi awal kali 100%.
Nah, adapun untuk prosedur selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu ada prosedur KLT atau kromatografi lapis tipis, di mana ekstrak kental daun ketapang yang dianalisis menggunakan kromatografi lapis tipis atau KLT dengan fase diam silika gel dan fase gerak eluen N-heksan dan etil asetat pada berbagai perbandingan, di mana masing-masing KLT ini divisualisasi di bawah lampu UV 366 nm. Setelah didapatkan noda yang diinginkan, dilanjutkan dengan menghitung nilai RF-nya dengan menggunakan rumus RF sama dengan jarak yang ditempuh oleh komponen per jarak yang ditempuh oleh pelarut. Boleh next. Lalu selanjutnya itu ada hasil dan pembahasan. Next. Boleh next. Lalu selanjutnya yaitu ada pembuatan ekstrak daun ketapang, di mana ekstraksi yang dilakukan dengan metode maserasi menggunakan pelarut metanol menghasilkan ekstrak kental daun ketapang berwarna coklat pekat yang ditunjukkan pada gambar berikut, di mana gambar yang di sebelah kiri itu adalah proses evaporasi menggunakan rotary evaporator. Lalu untuk di sebelah kanan itu adalah ekstrak yang dihasilkan dari proses evaporasi. Nah, setelah itu, maserasi ini merupakan suatu proses ekstraksi atau penarikan senyawa aktif berdasarkan perbedaan kepolaran senyawa aktif dalam ekstrak. Metanol merupakan pelarut universal yang memiliki gugus polar OH dan gugus nonpolar CH3 sehingga dapat menarik analit-analit yang bersifat polar dan nonpolar. Masyarakat yang diperoleh disaring dan diuapkan pelarutnya menggunakan rotary evaporator dengan tujuan untuk menguapkan pelarut pada suhu rendah dengan bantuan vakum sehingga ekstrak tidak rusak oleh suhu tinggi. Setelah didapat ekstrak metanol, dilakukan perhitungan dengan rumus persen rendemen sama dengan berat ekstrak per berat simplisi awal kali 100%, di mana 100 gram daun ketapang dengan menggunakan pelarut metanol 500 ml ini diperoleh berat ekstrak sebesar 3,053 gram dengan persentase sebanyak 3,5%. Boleh next. Lalu selanjutnya yaitu ada kromatografi lapis tipis, di mana dilakukan pengujian kualitatif anti diabetes ekstrak daun ketapang dengan metode kromatografi lapis tipis yang bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya senyawa metabolis sekunder dari ekstrak daun ketapang. Ekstrak daun ketapang ditotolkan pada masing-masing plat KLT dan dielusi dengan menggunakan eluen N-heksan banding etil asetat dengan perbandingan 1:3, 0:4, 1,5 banding 2,5, 3 banding 1, 2,5 banding 1,5, 2:2, dan 4:0 yang dilakukan kemudian dilihat bercak noda pada lampu UV 366 nm. Setelah didapatkan noda yang diinginkan, selanjutnya dihitung dengan menggunakan rumus RF sama dengan jarak yang ditempuh oleh komponen per jarak yang ditempuh oleh pelarut, di mana RF1 sampai RF3 ini diperoleh nilai RF sebesar 1, lalu RF4 diperoleh 0,46, RF5 diperoleh 1, RF6 diperoleh 0,33, dan RF7 ini diperoleh nilai 0, di mana nilai RF ini dinyatakan hingga angka 1. Nilai RF yang baik ini menunjukkan berkisar antara 0,2 sampai 0,8. Berdasarkan hasil perhitungan RF tersebut, RF yang perbandingan eluen 3:1 ini mirip dengan RF metmorfin HCl, di mana metmorfin HCl ini merupakan obat oralit dari antidiabetes sebesar 0,52 dengan menggunakan metanol dibanding air dibanding asam asetat glasial dengan perbandingan 6:4:0,25 yang dilakukan oleh peneliti Regina pada tahun 2015. Jika nilai RF larutan uji dan larutan baku obat HCl metmorfin sama, berarti sampel tersebut mengandung senyawa flavonoid yang dapat menurunkan kadar gula darah, di mana daun ketapang ini mengandung flavonoid yang ditunjukkan dengan adanya noda berwarna kuning. Semakin cerah warna kuning yang dihasilkan, maka semakin besar kemampuan inhibitor untuk menghambat. Boleh next. Adapun kesimpulan dari penelitian yang udah kita lakukan yaitu
Ekstraksi yang dilakukan dengan metode maserasi menggunakan pelarut metanol menghasilkan ekstrak kental daun ketapang berwarna coklat pekat. Tujuan dari rotary evaporator ini untuk menguapkan pelarut pada suhu rendah dengan bantuan vakum sehingga ekstrak tidak rusak pada suhu tinggi, di mana 100 gram daun ketapang dengan menggunakan pelarut 500 ml diperoleh berat ekstrak sebesar 3,053 gram dengan persentase sebanyak 3,5%. Adapun pengujian kualitatif antidiabetes ekstrak daun ketapang dengan menggunakan metode KLT yang bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya senyawa metabolis sekunder dari ekstrak daun ketapang. RF yang dihasilkan menggunakan eluen N-heksan banding etil asetat dengan perbandingan 1:3, 0:4, 1,5:2,5, 3:1, 2,5:1,5, 2:2, dan 4:0 sebesar 1, 1, 0,46, 1, 0,3, dan 0. Daun ketapang mengandung flavonoid dengan adanya noda berwarna kuning yang di mana noda berwarna kuning ini menunjukkan bahwa adanya senyawa flavonoid yang ditandai dengan noda berwarna kuning yang dilihat dengan menggunakan lampu UV 366 nm. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Mungkin cukup sekian ya pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Hasbunallahul wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.